Shalom, selamat jumpa kembali dengan saya dalam pembahasan penggalian pembuktian siapa penulis kitab Ibrani. Kita tiba pada sesi ketiga, di mana sebelumnya sesi 1, sesi 2 kita sudah ikuti dengan tiap sesi 4 bukti, dan di sesi ketiga ini kita akan membahas lagi 4 bukti siapa penulis kitab Ibrani. Di dalam buku ini saya kasih judul 13 bukti penulis kitab Ibrani. Sebetulnya sudah lebih, ada 17. Jadi mungkin sampai 4 sesi. Nah, saudara-saudara pemirsa YouTube dimanapun berada, Indonesia dan di seluruh dunia, yang rindu mencari bukti siapa penulis kitab Ibrani, baik pimpinan gereja, pimpinan sekolah tinggi teologia, para dosen, dan teman-teman sidang Jumat, mahasiswa yang masih menunggu menggali siapa sebenarnya penulis kitab Ibrani yang benar, yang sampai saat ini ya masih sedikit yang tahu, tapi dengan tidak ada bukti. Referensi saya tidak ada di internet, dan para ahli, para pimpinan, dosen, baik di YouTube dimanapun, hanya pendapat yang ada sebagaimana sampai saat ini, yaitu ada 4 kemungkinan: Paulus, Barnabas, Apolos, dan terakhir anggapan Origenes, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi saya melihat ada juga pendapat yang mengatakan Lukas, dan mungkin masih ada yang lain. Tetapi saya tidak ada referensi. Kalau saya mau cari referensi itu tidak mendukung. Saya hanya menggali dari Alkitab sesuai dengan pimpinan Tuhan melalui pergumulan saya. Nah, mari kita lihat bukti dasar yang menjadi pintu masuk untuk kita bisa melihat siapa sebenarnya penulis kitab Ibrani. Tiap sesi sama, saya akan tetap berdasarkan ayat dasar yang ada di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 22, yang secara pandangan mata semua pendapat mengatakan bahwa tidak ada nama yang ditulis di depan buku kitab Ibrani. Ya, saya sanggah karena kitab Ibrani bukan surat kiriman, jadi tidak memakai nama. Di dalam ayat-ayatnya tidak pun tertulis nama sampai ayat terakhir. Tetapi mari kita lihat Ibrani pasal 13 ayat 22. Yang sudah mengikuti sesi 1, sesi 2, ini sesi 3, saya baca. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rendah hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Nah, nama tidak tertulis, tetapi aku ini
tertulis, tersurat, siapa aku? Kata ganti nama, pelaku, penulis, untuk kita cari tahu siapa aku yang dinyatakan dan mengatakan serta menyatakan di dalam pasal 13 ayat 22. Ini yang menjadi pokok dasar penggalian yang saya pakai untuk dibuktikan siapa penulis kitab Ibrani ini. Mungkin para teolog, pimpinan sekolah tinggi, rektor, pimpinan gereja, ya tidak terfokus di ayat ini. Padahal di Alkitab penuntun, dia sudah menyinggung. Tetapi ya itulah, dia mungkin menuntun saja, tapi tidak menggali. Ayat ini bukti penunjang siapa aku yang ada di ayat 22. Kita langsung ke ayat 23. Tertulis demikian, ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama dengan dia. Bukti kedua penunjang, penulis kitab Ibrani menunjuk kepada Timotius, menyatakan Timotius saudara kita. Perhatikan kata ini. Kita tahu bahwa Paulus dan Timotius tidak ada hubungan saudara keluarga. Tapi ini berbicara bukan hubungan keluarga saudara jasmani, tapi saudara pelayanan, saudara rohani. Yang juga mungkin tidak fokus para peneliti, atau tidak ada yang meneliti. Sehingga saya pun mencari referensi di YouTube, Google, tidak ada pendapat, tidak ada pegangan bukti kalau yang menulis Paulus. Semua hanya menanggapi kemungkinan-kemungkinan yang ada. Nah, teman-teman, saudara, pemirsa YouTube, kita melihat siapa yang menyatakan Timotius itu saudara kita. Dua kata ini yang menjadi dasar tumpuan bukti penggalian, penelusuran seterusnya. Baik, untuk bukti yang pertama di sini atau yang ke-9, saya akan melihat di dalam kata saudara. Dari buku saya ini, bukti ke-6. Di dalam pembuktian ke-6 saya, di mana penulis kitab Ibrani mengatakan kepada Timotius saudara kita. Pada bukti dasar yang dipakai yaitu dalam kitab Ibrani 13 ayat 23, di mana Paulus menyebut Timotius sebagai saudara. Mari kita perhatikan kata yang sama saudara dipakai oleh Paulus kepada orang lain. Kolose 1 ayat 1. Paulus menyebut saudara kepada Timotius. Nah, itu di sesi kedua. Filemon 1 ayat 1. Paulus menyebut saudara kepada Timotius. Itu di sesi pertama. Ya, yang ketiga. Saya tadi sudah langsung ya. 2 Korintus 1 ayat 1. Di poin
ini di ayat ini penulis Korintus adalah Paulus menyebut Timotius saudara kita. Jadi di Kolose, di Filemon, di 2 Korintus sama. Ini 3 ayat yang sangat kuat yang saya pisah menjadi 3 sesi supaya sesi yang saya bawakan tidak panjang dan lebih jelas. Di 2 Korintus 1 ayat 1 Paulus menyebut Timotius saudara kita. Jadi sudah ada 3 ayat yang sama di mana penulis Kolose, penulis Filemon, penulis Korintus yang adalah Paulus menyebut kepada Timotius orang yang sama pada ayat 23 Ibrani 13 di mana Paulus menyebut Timotius saudara kita. Nah, ini bukti pertama. Jadi sudah sangat lebih kuat, lebih akurat, lebih jelas. Ada 3 ayat, ada 3 kitab yang ditulis oleh Paulus sama dengan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 23. Terima kasih sampai di sini. Selanjutnya kita masuk di pembuktian yang kedua. Yang tadi saya sebut bahwa penulis kitab Ibrani menyebut Timotius saudara kita bukan hanya kepada Timotius. Di Kolose 4 ayat 7 penulis Kolose yaitu Paulus menyebut saudara kepada Titikus. Dalam Efesus 6 ayat 21 di situ pun Paulus menyebut Titikus saudara. Selanjutnya dalam kitab Galatia 1 ayat 2 Paulus menyebut semua yang bersamanya saudara. Ada banyak teman-teman, saya tidak kesana lebih panjang nanti. Dalam 1 Korintus 1 ayat 1 Paulus menyebut saudara kepada Sostenes. Jadi kata saudara yang dipakai oleh penulis kitab Ibrani kepada Timotius dalam Ibrani 13 ayat 23 sama dengan penulis Korintus, Galatia, Efesus, Kolose yang adalah Paulus menyebut saudara kepada rekan-rekan sekerja yang lain, yaitu Titikus, Sostenes, dan masih ada lagi yang lain. Saya hanya mempersingkat saja supaya mempercepat ke sesi berikutnya. Selanjutnya saya akan masuk kepada bukti yang ke-10, yaitu tinjauan kepada surat Timotius, yang adalah surat yang dikirimkan oleh Paulus. Dalam Timotius 1 ayat 1 dan 2 Paulus menulis begini: dari Paulus, Rasul Kristus Yesus,
menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, kepada Timotius, anakku yang sah dalam iman. Nah, kenapa saya memakai bukti ini? Sebab penulis kitab Ibrani menunjuk kepada Timotius dalam ayat 23 dengan kata saudara kita. Saya hubungkan kepada penulis surat kepada Timotius adalah Paulus, menyebut di dalam Timotius ini, menyebut Timotius sebagai anakku, anak dalam iman. Saya samakan dengan surat Paulus kepada Titus. Titus 1 ayat 4. Tertulis demikian, kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama. Nah, hubungannya penulis surat kepada Timotius adalah Paulus. Pertama di Ibrani dia katakan saudara kita, dan di surat Timotius disebut anak iman dalam iman yang sah. Nah, kata yang ini penulis surat Timotius sama dengan penulis surat kepada Titus, yaitu Paulus menyebut Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama. Nah, teman semua, pemirsa YouTube, dengan bukti-bukti ini saya akan bandingkan dengan anggapan bahwa kenapa bukan Apolos, kenapa bukan Lukas, kenapa bukan siapa lagi? Barnabas? Karena mereka tidak ada bukti surat di dalam Alkitab. Tidak ada bukti mereka menulis surat yang masuk dalam firman Tuhan, dalam daftar isi Alkitab, kanon Alkitab. Bahkan mereka yang dianggap menulis surat kitab Ibrani ini, mereka pun tidak menulis surat kepada Timotius. Tidak ada bukti mereka menulis surat ditujukan kepada Timotius. Jadi sangat kuat kepada Paulus, sangat lemah mereka, dan bukan hanya lemah, tidak ada bukti. Sesuai dengan judul saya, 13 bukti penulis kitab Ibrani. Dan yang lain itu Apolos, Lukas, Barnabas, siapa lagi? Ada banyak ya. Tidak ada bukti. Jadi kesimpulan sampai saat ini di sesi ketiga, bahwa penulis kitab Ibrani adalah Rasul Paulus. Untuk memperlancar sesi berikut, teman-teman pemirsa YouTube, mohon di like dan di subscribe agar berita video dari saya lebih lancar untuk berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom. Haleluya.